Halo kawan-kawan pebonsai semua. Masih sehat-sehat kan? Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang jenis dan bentuk dasar pada bonsai. Yuk simak videonya. Sebelum nyimak videonya, boleh dong di-subscribe dulu. Biar channel ini dapat selalu menghibur. Terima kasih. Pohon yang paling umum di bonsai adalah berbagai spesies pinus. Jenis tanaman dan pohon dipakai untuk mengelompokkan jenis-jenis bonsai. Contohnya seperti bonsai pohon pinus dan ek, seperti tusam, cemara Cina, cemara duri, sugi, dan lain-lain. Bonsai pohon buah untuk dinikmati keindahan buahnya, seperti Ilex serrata, kesemek, Caenomyles sinensis, apel mini, dan lain-lain. Bonsai tumbuhan berbunga untuk dinikmati keindahan bunganya, seperti Prunus mume, Caenomyles speciosa, sakura, Azalea satsuki. Bonsai pohon untuk dinikmati bentuk daunnya, seperti maple, Zelkova serrata, Rus succedanea, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tanaman tropis yang telah dicoba dan ternyata cocok untuk dibonsai. Di antaranya adalah asam Jawa, beringin, cemara udang, tegak lurus atau cokkan. Batang pohon tegak lurus vertikal ke atas. Pohon dikatakan memiliki batang yang ideal, bila pohon memiliki diameter batang yang makin ke atas makin mengecil. Dimulai dari bagian batang yang dekat dengan akar. Pohon dikatakan memiliki dahan yang ideal bila dahan ada di sisi depan belakang, atau kiri kanan saling bersilangan satu sama lainnya. Jarak antar dahan makin ke atas makin sempit. Bentuk akar ideal adalah akar yang bila dilihat dari atas, menjalar ke segala penjuru. Tegak berkelok-kelok, atau moyogi. Batang pohon tegak berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan. Diameter batang makin ke atas makin mengecil, dengan keseimbangan kiri dan kanan yang baik. Dahan yang baik adalah dahan yang ada di bagian puncak lengkungan batang pohon. Dahan yang berada di bagian dalam lengkungan dipotong. Dari pangkal batang hingga bagian puncak pohon dapat ditarik garis lurus. Miring atau sakan. Batang pohon miring ke satu sisi bagaikan terus-menerus ditiup angin ke arah tersebut. Bagaikan ada benda yang menghalangi di salah satu sisi, batang pohon tumbuh mencondong ke sisi lain. Ciri khas bentuk ini berupa dahan yang ada hanya di bagian puncak lengkungan batang, dan berselang-seling di sisi kiri kanan dan depan belakang. Sarung angin atau fukiganasi. Bonsai gaya tertiup angin. Dibandingkan bonsai bentuk miring, pohon tumbuh sambil mengalami paksaan yang lebih kejam. Batang dan dahan pohon hanya condong ke satu arah. Batang dan dahan pohon yang condong ke satu sisi jauh lebih panjang daripada tinggi pohon yang diukur dari pangkal batang ke puncak pohon. Posisi batang dan dahan mirip dengan bonsai gaya setengah menggantung, tetapi batang dan dahan terlihat membentuk garis paralel. Menggantung, atau kengai. Pohon diibaratkan tumbuh di permukaan dinding terjal, yang berada di tebing tepi laut, atau dinding lembah terjal. Batang pohon tumbuh bagaikan menggantung ke bawah tebing. Puncak pohon tersebut menggantung jauh hingga melebihi dasar pot. Bila puncak pohon tidak melebihi dasar pot maka bonsai disebut setengah menggantung, atau han kengai. Sapu tegak, atau hokidachi. Batang tegak lurus, hingga di tengah sebelum dahan dan ranting, tumbuh menyebar ke segala arah. Puncak pohon sulit ditentukan dari sejumlah puncak dahan yang ada, sehingga bentuk bonsai ini mirip sapu dari bambu. Keindahan bonsai gaya ini dinilai dari percabangan dahan yang rapi, dan titik dimulainya persebaran dahan dan ranting ke segala arah, tinggi pohon, dan keseimbangan unsur-unsur tersebut. Menonjolkan akar, atau neagari.
Akibat pohon dipelihara di lingkungan pemeliharaan yang kejam, bagian pangkal akar yang bercabang-cabang di dalam tanah menjadi terekspos keluar di atas tanah bagaikan akibat diterpa angin dan hujan.